Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan pemirsa semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Mahira. Materi kali ini adalah notis atau pemberitahuan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah pembelajaran dengan media ini, insya Allah pemirsa dan adik-adik semua akan mampu untuk menguasai materi notis atau pemberitahuan. Adik-adik dan pemirsa, amati dua teks berikut sebagai permulaan. Yang pertama ada no smoking, ada gambar rokok menyala di strip garis merah. Kemudian ada lab coats must be worn in this area, ada gambar lingkaran, kemudian di dalamnya ada gambar jas. Itu teks yang kedua. Pemirsa dan adik-adik semua, silakan download worksheet atau lembar jawaban kalian, nanti juga sekaligus bisa sebagai catatan yang ada di deskripsi video ini. Ada link ya, silakan dibuka deskripsi video ini. Di situ akan ada tulisan berwarna biru link. Nah, silakan klik di situ. Kemudian nanti silakan di-download dan dicetak. Gunakan sebagai lembar jawaban. Jika belum sempat atau belum bisa, silakan adik-adik pakai kertas saja. Kemudian nanti menjawabnya pakai bolpen. Oke? Nah, coba sekarang kerjakan latihan berikut. Nomor 1 yaitu from the text we know that we bla bla bla. Silakan pilih A, B, C atau D. Pemirsa dan adik-adik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Kalian bisa pause videonya, kemudian setelah selesai mengerjakan nomor 1, silakan di play kembali untuk lanjut ke nomor berikutnya. Demikian juga untuk nomor-nomor selanjutnya. Oke? Nah, sekarang saya lanjutkan. Untuk nomor 2, masih berdasarkan teks pertama, where can you probably find the text? Silakan pilih A, B, C atau D. Oke? Saya lanjutkan ke nomor ketiga. Nomor 3 ini berdasarkan dari teks 2. What is the purpose of the text? Ya, silakan dipilih A, B, C atau D. Saya lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 berdasarkan teks 2, where can you probably find the text? Oke. Silakan A, B, C atau D. Pemirsa dan adik-adik semua, mari kita cek ya jawaban kalian apakah benar atau salah. Nomor 1, from the text we know that we, dari teks kita tahu bahwa kita harus bagaimana? A, must not smoke atau tidak boleh merokok. Ya, karena di situ jelas gambar rokok menyala di strip atau ada tulisan juga no smoking, dilarang merokok. Jadi jawabannya A. Yang B, kenapa salah? Must buy smoke, harus beli rokok, salah. Yang C, are allowed to smoke, diizinkan merokok, salah. Yang D, are permitted to smoke, diizinkan merokok, juga salah. Oke. Lanjut ke nomor 2. Where can you probably find the text? Di mana kemungkinan kamu menemukan teks? Jawabannya B, di kantor ya. Kemungkinan ada tulisan seperti ini di kantor. Kenapa yang A keliru? Karena A itu di gunung. Yang C keliru kenapa? Di jalan. Dan D keliru karena di pantai. Tentunya 3 tempat selain office itu tidak tepat atau tidak kemungkinan ditemukan teks notice no smoking. Oke? Silakan dicek jawaban kalian. Lanjut ke nomor 3. What is the purpose of the text? Apa tujuan penulisan teks tersebut? Teks 2 ini, lab coats must be worn in this area. Jas labs harus dipakai di area ini. Maka tujuannya yang tepat adalah untuk memberikan instruksi. Yang C. A keliru kenapa? Karena untuk mengundang seseorang. B keliru kenapa? Karena untuk melarang seseorang. Dan D keliru karena to describe something itu untuk mendeskripsikan sesuatu. Lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4, where can you probably find the text? Di mana kamu kemungkinan menemukan teks tersebut?
Di mana kemungkinan kamu menemukan teks tersebut? Nah, yang A itu yang paling tepat karena jelas jasnya adalah jas lab, maka yang A laboratory. Maka jelas jawabannya A at laboratory. Kemudian yang B keliru kenapa? Karena di kantin. Yang C keliru karena di perpus, dan D karena di mall, pusat perbelanjaan. Oke? Baik adik-adik dan pemirsa semua, gimana jawaban kalian? Betul semua? Bagus kalau betul semua. Nah, adik-adik dan pemirsa, mari kita bahas tentang notice atau pemberitahuan. Dalam bahasa Indonesia, notice diartikan sebagai pemberitahuan yang mengandung informasi singkat dalam bentuk tulisan atau simbol yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan instruksi atau peringatan. Salah satu contoh notis yang sering ditemui banyak orang di jalan adalah rambu-rambu lalu lintas. Tujuan dari notis adalah untuk memberikan petunjuk atau arahan kepada individu yang berada di suatu tempat seperti sekolah, taman bermain, tempat wisata, dan lain sebagainya. Fungsi dari notis adalah memberikan instruksi kepada orang-orang untuk, nanti tergantung instruksinya atau notisnya apa. Memberikan instruksi kepada orang-orang untuk, tergantung nanti notisnya apa, oke? Kemudian memberikan informasi kepada orang-orang tentang notisnya apa nanti. Kemudian memberikan arahan, meminta orang-orang untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Memberikan saran atau pendapat atau rekomendasi kepada orang-orang untuk, kemudian mengingatkan orang-orang untuk, misalkan tidak lewat di tempat itu karena habis dipel misalkan. Kemudian memberi peringatan pada orang-orang. Selanjutnya melarang orang-orang untuk, Nah, berikut contoh notis, saya ambil 5 saja. Yang pertama no smoking tadi. Yang kedua notisnya adalah no littering, dilarang membuang sampah. Keep our community clean, jaga komunitas kita tetap bersih. Yang ketiga lab coats must be worn in this area, yang tadi sudah kita bahas untuk 2 nomor. Jas lab harus dipakai di area ini. Yang keempat ada students must turn off mobile phones, para siswa harus mematikan HP before entering, sebelum memasuki school building, bangunan sekolahan. Itu ada gambar HP di strip merah. Kemudian juga ada no bicycle atau no bicycles, itu dilarang ada sepeda atau dilarang menggunakan sepeda. Ini ada gambar sepeda dikasih garis merah, strip merah. Oke, itu 5 contoh. Dan sekarang kita lihat beberapa contoh notis di tempat umum. Yang pertama di sekolah. Student must turn off cellular phone, murid harus mematikan HP. Yang kedua, stop bullying, jangan membuli. Yang ketiga, wear your mask, pakailah maskermu. Yang keempat, no smoking, dilarang merokok. Yang kelima, do not eat in this room, dilarang makan di ruangan ini. Lanjut ke nomor 2 di taman. Yang pertama, do not pick the flowers, dilarang memetik bunga. Keep off the grass, dilarang menginjak rumput. No littering, dilarang membuang sampah. Do not feed the animal, dilarang memberi makanan kepada hewan. Keep this area clean, jagalah lingkungan ini tetap bersih. Oke? Yang ketiga di tempat makan. Sorry, we are closed until tomorrow, maaf kami tutup hingga besok. Do not park in front of door, jangan parkir di depan pintu. Bringing food and beverage from outside is not allowed, membawa makanan dan minuman dari luar tidak diperbolehkan. Yang keempat ada di bioskop. This area monitored by video camera, area ini diawasi oleh CCTV. Don't be noisy, jangan ribut. Yang kelima di rumah sakit, no entry, dilarang masuk.
Lab coats must be worn in this area. Jas lab harus dipakai di area ini. No alcohol, dilarang membawa alkohol. Ini tentunya tidak hanya di rumah sakit ya, beberapa contoh ini, tetapi bisa diterapkan di tempat yang lain seperti di sekolahan. Seperti nomor 3 ini, bisa juga di sekolahan. Nomor 4 juga bisa di sekolahan. Jadi ada beberapa tempat yang bisa dikasih notice. Meskipun di sini saya memakai contoh 5 di rumah sakit, nanti di lain-lain juga bisa sama, oke? Yang keempat, no gun allowed here, dilarang membawa senjata. Keep silent untuk yang kelima, yaitu tetap tenang. Yang keenam, ada di masjid, please turn off your cell phone when entering a mosque. Mohon matikan handphone atau HP ketika memasuki masjid. Don't sleep over here, jangan tidur di sini, ya, di area masjid. Yang ketujuh, di tempat wisata, misalkan queue this side, antri di sini. No swimming in here, dilarang berenang di sini. Sekarang yang kedelapan, di toilet umum, use the hand dryer, gunakan pengering tangan. Flush toilet after use, siram toilet setelah digunakan. Do not throw trash in toilet, jangan buang sampah di toilet. 9. Di perpustakaan, be quiet please, harap tenang. No food and drink, tidak diperbolehkan membawa makan dan minuman. Do not speak loudly, dilarang berbicara dengan suara yang keras. Keep this door closed, pastikan pintu tertutup atau jaga pintu tetap tertutup. Baik pemirsa dan adik-adik semua, silakan kalian repeat after, tirukan ya notis yang dibacakan oleh pembicara asing berikut. Oke? Siap ya? Silakan. Students must turn off cellular phone. Stop bullying. Stop bullying. Do not pick the flowers. Do not pick the flowers. Keep off the grass. Keep off the grass. Sorry, we are closed until tomorrow. Sorry, we are closed until tomorrow. Do not park in front of door. Do not park in front of door. This area monitored by video camera. This area monitored by video camera. Don't be noisy. Don't be noisy. Bagus, lanjut. No entry. Lab coats must to be worn in this area. Don't sleep over here. Don't sleep over here. Cue this side. Cue this side. Use the hand dryer. Use the hand dryer. No swimming in here. No swimming in here. Do not speak loudly. Do not speak loudly. Keep this door closed. Keep this door closed. Oke, lanjut. Coba adik-adik dan pemirsa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini pertanyaannya ya, silakan ditulis jawabannya di worksheet yang sudah kalian siapkan atau di lembar kertas tadi ya. Nomor 1, when should we return the books? Saya lanjutkan, kalian bisa pause, setelah selesai play kembali videonya untuk nomor 2, oke? Baik pemirsa dan adik-adik semua, silakan kalian bisa cek jawaban kalian dengan kunci jawaban. Kalian bisa buka kunci jawaban dengan cara menekan link yang tertulis di deskripsi video ini. Oke, silakan dibuka deskripsinya. Klik di situ tulisan warna biru link, maka kalian akan temukan kunci jawaban di situ. Silakan ya.
Baik adik-adik dan pemirsa, marilah kita simpulkan pada bab ini. Kalian belajar apa? Silahkan ditulis ya. Kemudian pada bab ini juga, yang paling kalian suka itu yang mana? Oke? Ingat, coba gunakan kemampuan yang sudah kalian kuasai dari pembelajaran ini untuk membuat beberapa notis. Silakan kalian buat, bisa pakai manual dengan tulisan tangan biasa digambari, atau pakai komputer ya, alat bantu komputer atau laptop. Kalian desain, kemudian cetak dan kasih laminating ya, dilaminating kertasnya. Kemudian bisa ditempelkan di tempat umum. Oke? Baik, adik-adik dan pemirsa, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun, syukron katsiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Kita tutup dengan doa hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.